Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, 1 Petrus pasal 1 kita akan buka. Kita baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku sekalian, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamati pesan Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui pembacaan ayat-ayat tadi. Ditebus dari cara hidup nenek moyang. Ditebus dari cara hidup nenek moyang. Pada dasarnya adalah merubah filosofi kehidupan. Kalimat yang lain, merubah arah kehidupan. Sebab, saudaraku sekalian, di dalam kenyataan hidup ini kita hanya memiliki dua pilihan, terang atau gelap, surga atau neraka, Tuhan atau iblis, kebenaran atau dusta, kesucian atau kenajisan. Kita tidak bisa hidup meletakkan kedua kaki kita, yang satu di satu pihak dan yang lain di pihak yang berbeda. Hanya ada dua filosofi besar dalam realitas kehidupan ini. Yang satu filosofi surgawi atau kebenaran. Yang kedua filosofi duniawi. Jadi kita harus memilih, saudaraku sekalian, dan memutuskan dengan tegas. Apakah saudara mau atas, ini bumi, carilah perkara-perkara yang di atas, ini surgawi, ini duniawi. Kita tidak bisa harus memilih salah satu. Ini hari esok, ini hari ini. Banyak orang yang sebenarnya masih ada di wilayah abu-abu. Tuhan dalam kesabarannya masih memberi kesempatan orang tersebut berbelok. Syub dalam bahasa Ibrani, berbelok atau bertobat. Penyangkalan diri yang sesungguhnya
Ketika seseorang mau memindahkan pola berpikir yang duniawi, yang fokus hidupnya hari ini bumi kita hari ini langit baru, bumi baru. Ketika orang, saudaraku, memindahkan filosofi hidupnya atau arah hidupnya dari perkara-perkara duniawi hari ini, bumi kita ke atas, perkara-perkara di atas, surgawi, hari esok, langit baru, bumi baru. Ini sebenarnya penyangkalan diri. Inilah yang disebut penyangkalan diri. Di Matius 16, ayat 24 dan 25. Matius 16 ayat 24 dan 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, itu kalimat lain pokoknya harus habis-habisan mati. Sebab hukuman salib itu, saudara, itu hukuman yang dikenakan orang sampai orang itu mati. Kalau tidak mati, diremukkan kakinya sampai mati. Bukan hukuman setengah mati. Seperti peragaan beberapa orang di luar negeri, di Filipina dan di beberapa negara, ada prosesi penyalipan. Jadi ada orang yang berperan sebagai Yesus memikul salib. Betul-betul dia disalib. Tapi di belakang arak-arakan itu ada ambulan. Setelah disalib setengah mati, diturunkan dari salib di opnam. Bukan setengah mati, tapi mati benar. Oke, terus? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, kalau dia mau memuaskan keinginan jiwanya, psuke, nyawa di situ jiwa, psuke, ya, dia akan kehilangan. Dia hanya bisa memuaskan hasratnya selama di dunia ini. Hasrat itu tidak terbatas. You mau apa saja juga bisa. Soal dapat atau nggak dapat itu urusan belakang. Tapi kalau mau diumbar, keinginan itu bisa tidak terbatas. Saudara boleh bercita-cita naik ke Mars, bisa. Pengen punya motor, bisa. Pengen punya mobil, bisa. Hasrati ingin punya kapal terbang, pesawat pribadi, jet pribadi, bisa. Silahkan. Orang kalau tidak mau kehilangan nyawa, mau memuaskan hasratnya, dia kehilangan. Sebab kalau orang memuaskan hawa nafsu jiwanya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang ada adalah dia dibuang dalam lautan api. Ya, itu mati. Mati. Tetapi di langit baru, bumi baru, jiwa kita akan hidup. Hasrat kita akan tetap hidup. Diberi kesempatan atau peluang untuk mengembangkan dunia baru nanti. Tetapi di api kekal tidak ada pengembangan itu sama sekali. Ingat ya, jangan berpikir bahwa di surga itu orang hanya tidur, bangun, ya. Makan buah, tidur lagi di atas rumput, itu zaman batu. Orang tidak punya budaya. Manusia hari ini sudah punya budaya begitu tinggi, pasti surga bukan model begitu, ya. Kehidupan. Ya, kehidupan, mekanisme kehidupan sempurna yang dirancang Tuhan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, yang dirusak oleh iblis. Ya, mau digagalkan, tapi hanya tertunda. Kehilangan nyawa itu tidak gampang. Karena kita dibesarkan dalam bangunan pola berpikir yang kecenderungannya atau menganggap satu-satunya bagaimana keinginan itu dipuaskan, hasrat itu dipuaskan. Orang mencapai apa, kita ingin juga. Orang memiliki apa, kita juga ingin punya.
Oke, ayat 25 dibaca ulang. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, nyawa itu psuke. Psuke. Nyawa itu psuke, saudara. Di mana ada pikiran, perasaan, kehendak. Dalam Alkitab sering tiga-tiganya ini diterjemahkan hati, tapi nggak selalu. Kardia. Sering tiga-tiganya diterjemahkan hati atau kardia. Nah, itu nanti kita bahas di sesi khusus. Orang yang tidak mau kehilangan ini, saudaraku sekalian, dia akan kehilangan. Tapi orang yang rela kehilangan ini, dia akan dapat. Nah, bagaimana merubah orang dari fokus dunia ini ke kerajaan surga? Ini penyangkalan diri namanya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Orang yang benar-benar hidup baru, orang yang memindahkan hatinya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan hanya melihat ayat itu, lalu ditafsirkan suka-suka. Jangan hanya menafsirkan ayat itu, maksud saya melihat ayat itu lalu melepaskan dari konteksnya. Dan kita isi pengertian hidup baru suka-suka. Kita harus lihat ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 14, 15, 16, baru 17. Baru benar. Ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi, di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Oke. Saudara, pikiran, perasaan, kehendak kita yang menyatu dengan roh. Yang menyatu dengan roh. Ya, psuke ini yang menyatu dengan roh. Inilah kita. Nanti ini akan punya rumah baru. Ketika semua pengetahuan menjadi lengkap, tidak ada yang terselubung atau tertutup, maka siapa kita sebenarnya akan lihat di sini. Sekarang enggak. Saudara melihat saya memakai baju yang serasi dengan penampilan rapi ini bukan saya. Ini kemah saya. Ini hanya rumah. Saudara lihat, seseorang begitu cantik, ya, begitu ganteng, itu hanya rumah. Begitu keserempet trailer, mobilnya jatuh dari ketinggian jalan tol, ya, 10 meter itu, jebret, lalu mukanya hancur sebelah. Jadi jelek dia. Tapi itu hanya rumahnya. Kita yang sebenarnya nanti akan nampak di dalam kerajaan Bapa di surga. Ini hanya kemah. Coba ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, tidak lagi tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, tidak lagi tertuju kepada
pendandanan fisik atau tubuh. Ini bukan berarti lalu kita tidak boleh pakai pakaian rapi ya. Itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Ayat 9-10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, Diam dalam tubuh ini, terus maupun kami diam di di luarnya, luarnya tubuh yang lain. supaya kami berkenan kepadanya. Sejak sekarang kami berkenan, pakai tubuh yang lain kami juga berkenan. Maka kalau sudah pakai tubuh ini tidak berkenan, jangan harap pakai tubuh lain berkenan. Ngerti maksud saya? Kalau dengan tubuh ini kita tidak berkenan, maka pakai tubuh yang lain pasti tidak berkenan. Alias tidak mendapat tubuh kemuliaan. Saudara hayati ya, kalau satu kali seseorang meninggal dunia, atau saudara bayangkan sudah meninggal, saudara baru sadar sesadar-sadarnya bahwa ini hanya pinjaman, ini kontrak. Ini rumah kontrak. Ini rumah kontrak. Ini sementara. Oleh sebab itu biar ini merosot tidak menjadi masalah. Asal manusia batiniahnya dibaharui. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Dibaharui. Dan kalau ini diubah terus nanti akan nampak. Hasil akhir di kekekalan itu akan nampak. Terus? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebab ada hitung-hitungannya. Sebab ada hitung-hitungannya. Sekarang orang bisa menutupi diri dengan berbagai keindahan, kemolekan. Tetapi suatu hari nanti tidak ada yang bisa disembunyikan. Itu yang mengerikan, saudara. Terus? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, lebih lengkap lagi 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara perhatikan dari ayat pertama tadi. Kesadaran bahwa tubuh ini sementara. Pergumulan bagaimana tubuh ini menekan. Dia ingin pakai tubuh baru, tapi sementara tubuh yang lama masih menekan. Tidak mau nurut. Walaupun tidak nurut, bukan mau dituruti ya. Dia nggak mau nurut, tapi jangan dituruti. Ya. Bagaimana hidup bukan karena melihat, tetapi oleh iman. Betul nggak? Not by sight, by faith, but by faith. Berusaha berkenan. 14-15, telah mati bagiku. Aku telah mati untuk diriku sendiri. Kalau aku hidup untuk Dia. Ini hidup baru. Itu hidup baru. Hidup baru itu standarnya begitu tinggi loh. Yang intinya hatinya sudah dipindahkan, saudaraku. Intinya hatinya sudah dipindahkan. Jadi selama ini kalau kita memberikan ukuran standar penjelasan hidup baru, itu begitu miskin dan itu menyesatkan. Asal sudah ke gereja, tidak melakukan pelanggaran umum, sudah hidup baru. Itu menyesatkan. Kembali ke 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, Ya. waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Letakkan pengharapanmu seluruhnya. Letakkan semua kesenangan, kebahagiaanmu. Terus? Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ulangi Pak, baca Pak. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah,
dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu penyataan apa yang akan diberikan kepada kita? Kita akan berkata, bagaimana aku pantas menerima ini Tuhan? Ketika Tuhan dalam keagungan yang tiada tara, kedahsyatan yang tak ternilai, datang dan berkata, kamu hambaku, kau saudaraku, ayo masuk dalam kemuliaan Bapa. Ini kasih karunia yang dinyatakan pada waktu penyataan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana aku pantas menerima ini? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Maka dikatakan di sana, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Makanya kalau orang masih tidak puas berkenaan dengan kebutuhan jasmani, percuma ke gereja, Alkitab, sekolah kehidupan, percuma. Percuma. Kalau saudara lihat neraka, kalau saudara melihat kekekalan, saudara mengharapkan saya berkhotbah lebih keras dari itu. Tidak ada untungnya buat saya khotbah keras. Saya belum mati benar, tetapi saya sudah hampir mati ini. Dagingan saya sudah hampir mati. Percintaan dunia saya juga hampir mati, walaupun belum mati total. Jangan main-main. Saya sudah selon, sudah terlanjur jalan sejauh ini, saya tidak mau noleh. Tidak mau menoleh ke belakang. Saudara kalau lihat neraka, lihat kekekalan, saudara mengharapkan saya berkhotbah lebih keras dari itu. Ini mesti dibuka kapan kalau tidak sekarang? Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Betul? Ya. Atas kasih karunia yang dinyatakan kepada kita pada waktu penyataan, epifania, penyataan. Ketika Tuhan hadir, datang. Seperti engkau melihat dia naik ke surga, begitulah dia turun. Lalu saudara melihat ayat yang berikutnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Oke. Terus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudaraku, orang yang meletakkan pengharapannya seluruhnya pada penyataan Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin tidak punya kerinduan untuk hidup kudus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ia pasti mengalami yang disebut haus dan lapar akan kebenaran. Nanti saya jelaskan, kalau orang haus dan lapar akan kebenaran, itu jelajah yang tidak dijangkau itu keagungan pribadi Yesus. Bukan hanya memiliki moral yang baik. Bukan hanya punya perbuatan yang baik. Jadi manusia sopan dan manusia yang santun. Tetapi kudus seperti Bapak kudus. Nah, Bapak kekudusannya diukur oleh apa? Perbuatan. Bukan hanya perbuatan, tapi seluruh keagungan kepribadiannya. Sudah mengerti itu? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kekudusan di sini tidak hanya diukur dengan perbuatan-perbuatan. Jelas perbuatan harus bersih, tetapi juga diukuri keagungan pribadi Bapa. Dengan demikian, saudaraku sekalian, kekudusan atau kesucian yang
kita gumuli adalah akibat dari kerinduan akan kerajaannya. Ini kesucian yang gak dipaksa. Bukan supaya diberkati, supaya jangan dihukum. Enggak. Aku akan bertemu dengan Tuhan yang kudus. Aku harus memiliki kekudusan yang selevel dia. Keagungan kepribadian. Seperti yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus sendiri. Untuk sekolah kehidupan ini, Anda tidak boleh punya hasrat yang dibelokkan kemana-mana. Harus puas. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Asal ada makanan pakaian, cukup. Itu tidak melarang Anda jadi kaya. Tidak melarang Anda jadi orang yang punya duit, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Tetapi saudara memiliki hati yang tidak terikat dengan dunia ini. Sebab percintaan dunia bukan berasal dari Bapa. Keagungan pribadi Allah. Itu ditebus dari cara hidup nenek moyang. Lalu, ya kamu seperti nenek moyangmu. Sekarang kamu seperti bapakmu. Like father, like son. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia oleh darah Yesus. Kamu menerima kuasa, eksosia, supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Kamu punya DNA yang baru dari Dia. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini bukan isi perlombaan loh. Ini yang menghalangi. Ini menghalangi. Terus beban dan dosa. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan. Nanti kita akan lihat kata perlombaan di sini, saudaraku. Ya. Beban dan dosa. Ulangi Pak. Ayat 1 bagian pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kamu jadi pemain ya. Kamu bukan penonton ya. Kamu disetting ya. Kamu diproyeksikan ya. Diproyeksikan. Untuk apa? Kita lihat terus. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dulu saya sempat dalam hati protes. Kenapa beban dulu bukan dosa dulu? Menurut saya waktu itu yang berat itu dosa baru beban. Beban itu keterikatan kita dengan dunia, percintaan dunia. Dosa keterikatan kita dengan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Keinginan-keinginan daging, sarkos. Tapi ternyata saya baru menyadari setelah sudah setengah abad umur saya. Baru saya tahu ini yang sulit. Ini bisa. Ya sulit juga. Ini lebih sulit. Nyawa kita di sini. Ini nyawa kita. Dua-duanya nyawa kita. Tapi ini yang melekat. Karena kita dibentuk dari kecil itu dengan pikiran yang salah. Nih. Bahkan di gereja pun tidak sedikit kita mendapat ajaran yang salah. Tuhan menjadi kuasa untuk meraih dunia. Nih. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini. Ikut aku, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ikut aku, jangan menguburkan orang tuamu. Artinya kamu jangan ingin warisan, itu maksudnya. Jual segala milikmu, baikkan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Semua itu secara harafiah tentu tidak kita lakukan, atau tidak semua kita lakukan. Tetapi intinya harus.
Kalau perlu harafiah memang. Ya, ini perlombaan. Apa itu? Ini dulu dilepas baru bisa masuk. Ini belum, ini tidak bisa. Beban dan dosa. Makanya kalau orang mau punya keagungan seperti pribadi Allah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kesucian hidup, kekudusan itu tidak dipaksakan. Otomatis kita kejar. Otomatis. Masih bersama saya? Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita hidup suci, kita hidup benar. Itu bukan karena kita mau hidup suci, mau hidup benar. Tapi karena kita mau berlomba dan tidak terhambat oleh ini. Ayat 2 kita baca. Supaya nyambung. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Oke, cukup. Coba kita perhatikan, penulis Ibrani mengatakan, pandang Yesus, contoh Dia. Tidak ada yang dapat bisa menjadi contoh kita, kecuali Tuhan Yesus. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi targetnya itu iman yang sempurna. Penurutan terhadap kehendak Bapa, seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 5-7 kan, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan seterusnya, yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini iman yang sempurna. Dan kamu harus sampai di sini. Harus sampai di sini. Yang mengganggu ini, buang. Nah, ini aja belum kita selesai. Ini belum selesai, bagaimana masuk ke perlombaan. Aduh Pak, kalau begini mana bisa sampai. Dalam pergumulan kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan putus asa. Baru jalan begini, aduh Bogor 60 km. Oke, jangan jalan naik motor. Ya, 60 km. Rasanya nggak sampai-sampai. Jalan. Jangan tidak jalan. Ingat hukum gerak. Kalau ndak bergerak maju, pasti bergerak mundur. Kalau ndak kudus, pasti najis. Kalau ndak ke surga, pasti ke neraka. Nggak ada pilihan. Mau terang, mau gelap. Jadi iman yang sempurna, penurutan terhadap kehendak Allah. Targetnya itu sempurna. Mungkin saya berkata, Pak Pendeta khotbahnya muluk-muluk. Saya bukan muluk-muluk, Alkitab yang muluk-muluk. Bukan beta. Bukan aku, Alkitab begitu. Amin. Matius 5:48, kamu harus sempurna. Seperti Bapa sempurna. Siapa yang muluk-muluk? Tuhan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11. Di sana banyak tokoh-tokoh iman toh. Tapi tanpa kita mereka tidak sempurna. Betul? Iya. Karena kita yang menyempurnakan mereka. Karena kita yang menyempurnakan mereka, kita harus sempurna. Oh, Abraham dahsyat imannya. Betul, Daud hatinya yang mengasihi Tuhan. Tetapi kamu harus lebih dari mereka. Karena kamu standarnya sempurna seperti Yesus. Seperti Bapa mengenakan pikiran perasaan Kristus. Kalau saudara mengerti hal ini, Anda tidak akan mudah comot ayat perjanjian lama lalu mengenakannya. Tolong deh saudara, tolong deh. Saudara mau sibuk terus sampai mati, kasihan. Ibrani 11 itu ya. Kalau saudara membaca ayat 38, coba dibaca.
Ibrani 11 ayat 38. Ini ayat sebelum Ibrani 12 loh ya. Masih nyambung loh. Dari tadi saya khotbah selalu menyambungkan satu ayat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Itu paling kontekstual dan paling jujur. Terus. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Nanti kalau membaca ayat sebelumnya, Abraham pun juga nggak merasa layak kok. Dia merasa sebagai orang asing dan pendatang di bumi. Abraham saja sudah punya jiwa musafir loh. Ingat ya, ini tidak membuat saudara jadi kurang enak makan ya. Malah justru makan apa saja enak. Tapi saudara akan lebih berhati-hati supaya lebih panjang umur. Dengan panjang umur banyak yang Anda capai. Dengan pendek umur Anda tidak banyak mencapai. Belum sakit-sakitnya buat Anda tidak efektif. Jadi budek, jadi picek, jadi lumpuh segala macam. Jangan macam-macam deh. Maka kesehatan harus dijaga baik-baik. Itu bagian dari cintamu kepada Tuhan. Kalau sudah cinta Tuhan, Anda jaga kesehatan. Kalau Anda berkata cinta Tuhan, Anda makannya gelojoh, sorry, Anda kurang mencintai Tuhan. Masuk Pak, you kalau nggak nurut saya mau dengar siapa? Mau dengar siapa? Terus? Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Tuh, begitu tuh. Terus? Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, mereka lebih baik menderita demi kebangkitan yang akan datang. Mereka punya proyeksi sudah langit baru bumi baru loh. Nah kita orang Kristen kok malah mundur. Ini kan sesat. Sesat. Bukan salah. Atau kurang tepat. Sesat. Jadi kita harus lebih dari tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Tadi saya ngomong soal kesehatan ya. Saya bukan ahli gizi, cuman saya menyinggung saja. Nih lihatin. Kalau saudara harus menempuh jarak 60 km. Anda punya motor 1 jam. Kecepatan 60 km. Kira-kira butuh berapa waktu? 60 menit, betul? Kalau dalam waktu 1 jam Anda ngebut dalam kecepatan yang konstan, tapi motor ini pasti bisa dalam rentang sekitar 0 sampai 80 atau 90. Tapi kalau sampai bisa 60 udah hebat. Ini dari baru satu dimensi, belum dimensi yang lain. Anda kalau punya motor, Anda nggak boleh, misalnya ya mau ke Bogor nih, 60 km ya. Anda dari Selipi ya. Ya udah mampir dulu dah di Cawang makan soto babat. Ada cewek cantik, berhenti dulu. Bisa-bisa 2 hari sampai. Beban dan dosa itu yang merintangi. Mestinya bisa 60 km ngomong. Jadi mestinya bisa 60 km per jam jadi 20. Karena beban itu. Kita keberatan melepaskan. Ya terserah situ. Saya baru berpikir umur saya nanti sampai 90 tahun. Kalau normal. Tetapi saya sering saya punya feeling. Saya mati muda. Artinya umur saya itu nggak panjang lagi. Tapi ini pun kan baru feeling. Mungkin karena saya ngomongnya khotbahnya mati-mati melulu. Jadi secara psikologi saya jadi punya naluri mau mati terus. Dan Tuhan tahu bahwa saya senang mati. Kalau saya suruh pilih hidup atau mati, saya udah mulai senang mati.
Walaupun belum senang banget, tapi sudah mulai cenderung ke sana. Saya sudah tidak menantikan apapun dalam hidup ini. Walaupun saya belum sempurna, tapi saya sudah mulai tidak menantikan apapun. Mau apa sih? Mau apa? Oh, biar jemaat banyak. Lalu kalau sudah banyak mau apa? Oh, biar punya rumah besar. Enggak tuh. Enggak kepikir punya rumah lain. Oh, ganti mobil. Saya naik ojek juga bisa. Mobil syukur deh. Dan mobil saya sudah baik. Mau apa lagi? Jadi begini, saudara. Kalau sampai umur saudara enggak sampai 90, kalau umur saudara misalnya hanya cuman sampai 50 karena Anda tidak jaga makan. Ini waktu ini sia-sia. Anda punya perlombaan yang diwajibkan untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu. Yang pertama, kecepatan Anda jangan terganggu. Yang kedua, durasi waktu Anda jangan kepotong. Nah, saudaraku, oleh sebab itu saudara harus tahu proyeksi Anda itu seberapa. Ingat ya, Anda masih bisa umur 80-90. Bisa. Dengan tubuh yang sehat ya. Oke, dengan perut yang bersih, usus yang bersih, darah yang bersih. Maaf ya, sampai kentut pun nggak bau. Karena Anda punya bersih. Keringatmu pun juga nggak bau, karena makannya baik. Oke. Saudara harus melihat proyeksinya itu seberapa. Kalau bentuk itu, apakah saudara melihat bentuk ini? Anda harus bulat seperti itu. Sekarang Anda punya bentuk kayak apa? Mungkin begini bentuknya. Seperti gurita yang meramal juara Piala Dunia itu. Ini mau jadi begini itu perlu berapa tahun? Kecuali Anda tidak mengenal ini. Yang Anda kenal itu begini. Yang Anda kenal itu mau jadi seperti ini. Ya sudah. Tidak ada proyeksinya. Sekarang umur Anda sudah berapa? Sekarang bakal mati berapa tahun? Sisa umur berapa? Bisa mengejar enggak ketinggalan itu? Kalau Anda berkata, masa bodoh kasarnya gini, persetan. Lu anak setan. Kalau anak Tuhan tidak begitu. Ada kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Kita juga belum sempurna. Tapi kita jangan mengalah dengan keadaan. Kita harus semangat. Semangat rohani. Dan mari kita memindahkan orang yang hatinya masih dunia ini ke surga. Itu tujuan pelayanan. Semua kegiatan kita fokusnya harus itu. Yuk kita memindahkan hati-hati dari orang-orang yang di sini pindah ke sini. Dan ini harus dimulai dari anak-anak. Saya sedang menulis makalah mengenai arteologi ya. Sudah banyak halamannya, sudah 24 halaman. Saya kira lebih. Di antara tulisan itu adalah orang tidak mungkin bisa mengambil keputusan tanpa landasan. Memilih jodoh misalnya. Harus ada landasannya. Kalau biasa bergaul dengan mama yang baik, wanita yang baik. Tidak mungkin ketemu perempuan yang kelas kuntilanak dia mau. Tapi kalau tesnya sudah rusak, sorry. Orang itu bisa korupsi itu bukan karena jadi jahat mendadak. Nah, setan itu bagaimana mengelola kehidupan orang-orang yang menyerahkan diri padanya untuk dibentuk sampai tidak bisa bertobat dengan benar. Dicengkeram begitu. Di sini yang dicengkeram. Sampai nggak bisa dipindahkan lagi. Ini dari anak-anak sekolah minggu. Hari ini saya di ruang doa mikirin ini terus. Bagaimana anak-anak itu mulai dirubah. Makanya harus ada sekolah Alkitab anak. Anda jangan hanya menyekolahkan anak saudara, kursus piano, kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Harus ada satu hari anakmu mesti dibawa.
Dan saya akan sediakan guru untuk itu. Sampai anakmu umur 10 tahun akan bisa menginjil. Bisa melayani orang lain. Harus. Dari anak umur 7 tahun. Berikan. Ini perlu kerja keras. Kehormatan kita bisa memindahkan orang dari dunia akan dibinasakan ini ke dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang sudah berusia ini, saya agak pesimis, masih bisa diselamatkan nggak? Agak, bukan berarti sama sekali. Berarti Bapak Ibu harus kerja keras, mengejar ketinggalan saudara. Harus mau bertobat dan menjadi seperti anak-anak. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.